Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayat dengan NIM 0501355122. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dengan Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 1, pemrograman berbasis desktop mengenai struktur keputusan. Pada tugas 1 ini, saya diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan, di mana aplikasi ini akan memiliki beberapa fungsi, yaitu inputan menu restoran yang terdiri dari data menu makanan dan minuman beserta harganya, dan data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori baik makanan maupun minuman. Kemudian, pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Ini contoh inputnya yaitu nasi padang sama dengan 2. Kemudian, nomor 3 yaitu menghitung total biaya. Program ini harus dibuat untuk menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan melebihi 100.000 dan penawaran B1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian di sini juga kita akan mencetak struk pesanan yang akan mencatatkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon atau harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya dalam bentuk struk. Pertama, kita buka Intellects Idea Community. Kita tunggu Intellects Idea. Kemudian di sini saya sebenarnya sudah membuat project atau tugas yang ingin saya buat. Di sini saya sudah membuatnya di tugas 1, pemrograman berbasis desktop. Kemudian kita buka filenya. Kemudian di sini terdiri dari 2 menu, yaitu yang pertama dalam menu, kemudian juga min ini sebagai kelas utama. Kita ke menu dulu. Di menu ini saya membuatkan public class menu, di mana public class menu ini saya buat untuk mendefinisikan kelas. Di sini ada kita menggunakan private string. String ini dibuat untuk menampilkan nama dan kategori. Kemudian di sini double ini untuk menampilkan pecahan dalam bentuk desimal. Kemudian di sini kita ada menggunakan public menu, di mana ada string nama, double harga, kategori. Kemudian di sini kita menggunakan this titik nama sama dengan nama untuk menyimpan nilai yang dikirim ke dalam variabel objek. Dan di sini kita menggunakan getter methods, di mana kita akan mempublikkan dari yang sudah tadi kita private di string ini. Di sini ada nama, kemudian kita akan mengembalikan nama. Kemudian ada public double untuk harga. Kemudian kita juga akan mengembalikan harganya lagi. Kemudian di sini ada public string get kategori. Kemudian juga kita akan mengembalikan lagi kategorinya. Kemudian kita akan ke menu min default atau class Java. Di sini saya sebenarnya membuat 2 class. Jadi ada class pesanan agar mempermudah untuk nanti menampilkan struk pembayarannya. Jadi di sini saya menggunakan import Java Util Scanner, di mana kita import Java ini kita gunakan untuk mengimport inputan data dari pengguna. Kemudian di sini saya membuat class pesanan, di mana terdiri dari string pesanan, integer jumlah, double harga, double menu untuk total biaya, juga string kategori. Di mana di sini saya juga membuat pesanan. Pesanan ini untuk
kelas baru atau string pesanan, input jumlah, double harga, string kategori, dimana juga saya di sini buat list pesanan agar lebih mudah. Kemudian kita langsung ke public case main untuk kelas utamanya, dimana kita menggunakan scanner input untuk menerima masukan dari user. Kemudian di sini kita akan membuat array untuk daftar menu. Di sini ada menu, menulis ini untuk arraynya, dimana dalam menulis ini terdiri atas nama, harga, dan juga kategorinya makanan atau minuman. Kemudian kita akan masuk ke metode 1, dimana metode 1 ini kita akan menampilkan menu mulai dari menu makanan, kemudian air mineral, dimana di sini kita akan memasukkan list agar lebih mudah. Kemudian kita memasukkan getter harga. Kemudian untuk metode 2, di sini kita akan menginput jumlah pesanan, di mana kita akan mengeluarkan dulu, masukkan jumlah pesanan yang ingin dipesan maksimal 4. Kemudian kita menggunakan integer jumlah pesanan sebesar 0. Kemudian kita menggunakan try catch, di mana try catch ini digunakan agar data tidak error jika kita input dalam bentuk berupa angka. Kemudian nanti akan mengembalikannya jika inputan ini tidak valid. Kemudian di sini ada pesanan. Pesanan ini adalah pesanan dari pesanan 1 hingga pesanan 4. Dan di sini kita menggunakan string line sama dengan input snack line, di mana string ini digunakan untuk menyimpan teks input yang diketik oleh pengguna di keyboard. Oke, press input. Kemudian kita dari inputan pesanan ini kita masuk ke ini, fungsi bantu proses input nama dan jumlah. Di sini saya membuat public step pesanan untuk proses inputnya, di mana if input y cottage sama dengan digunakan untuk memeriksakan format input pengguna agar sesuai pada pola nama dan juga menu, dan juga mencegah error jika pengguna mengetik format yang salah. Di mana di sini kita menggunakan di sini return new pesanan atau menu untuk get nama, getter, jumlah, menu harga, kemudian menu kategori. Ini digunakan untuk membuat objek pesanan baru berdasarkan inputan pengguna dan data menu. Lalu untuk mengembalikan objek itu ke fungsi utama agar bisa digunakan ke array utama yang tadi yang di awal. Nah, di metode 2 saya tadi tulis. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk mencari menu. Array ini dibuat untuk agar mempermudah dari alur yang pertama, dimana di sini kan if ada menulis untuk getter nama, kemudian kita menggunakan equals ignore case, dimana nanti jika kita mengetik menggunakan huruf kecil atau besar itu tidak akan masalah, jadi akan tetap ke output. Saya menulis dua alur ini di bawah karena agar tidak mengganggu alur utamanya. Kemudian di sini kita masuk ke metode 3, di mana metode 3 ini kita menggunakan double stop total. Nah, double stop total ini untuk menyimpan biaya mulai dari pajak, biaya pelayanan, total, diskon, potongan harga, dan juga promo. If P1 tanda seru sama dengan 0 ini untuk mengecek apakah pesanan itu ada atau tidak. Kemudian kita akan subtotalkannya berapa. Kemudian ini untuk menambahkan total biaya masing-masing ke subtotal. Kemudian di sini kita ada array untuk struktur keputusan diskon, dimana jika subtotal itu lebih dari 100.000 maka diskon totalnya itu harus dikali dengan 0,10 atau sekitar 10%. Kemudian jika subtotalnya lebih dari 50.000 maka kita akan menggunakan double untuk cari harga minuman termurah. Cari minuman termurah dengan if jika harga minuman termurahnya lebih dari 0 maka potongan minuman sama dengan harga minuman termurah, di mana promonya akan ditulis sebagai promo B1 gratis 1 ditambah harga minuman promo. Cara mencari untuk minuman termurah dari pesanan itu kita menggunakan array ini, di mana public stack double untuk mencari minuman termurah, di mana kita menggunakan double min, double max full, di mana double max ini adalah angka terbesar yang bisa direpresentasikan sebagai double. Kemudian if P1 ini digunakan untuk mengecek apakah P1 ada
P1 atau P1 sampai P4 itu ada, dan jika ada maka akan mengambil dari harga terkecil. Dan logika ini memastikannya selalu menyimpan harga minuman termurah. Sejauh ini retur ini digunakan jika tidak ada minuman yang dipesan kembali, maka akan menjadi 0 dan kembalikan harga ke minuman yang termurah. Kemudian di sini akan ada double untuk menghitung total akhir, di mana total akhir ini terdiri dari total, diskon, dan juga potongan minuman. Kemudian kita akan masuk ke metode 4, di mana metode 4 ini terdiri dari kita akan mengeluarkan sistem outprint line, yaitu struktur pembayaran, di mana if 1 yaitu pesanan dari pesanan 1 sampai 4, kemudian akan mengeluarkan di sini untuk kategorinya makanan atau minuman, ini pesanan, ini kategori makanan atau minuman, ini jumlahnya, kemudian ini total biaya harganya, kemudian ini total biayanya. Kemudian di sini kita akan mengeluarkan subtotal, kemudian kita akan mengeluarkan pajak juga sekitar 10%, kemudian sistem out biaya pelayanan, di mana di sini kita akan menggunakan jika diskonnya lebih dari 0%, maka sistem outprint lainnya ini akan muncul. Kemudian jika potongan minuman ini akan muncul ketika diskonnya itu lebih dari 50.000, jika pembelian itu lebih dari 50.000. Dan juga if ini digunakan jika promo, untuk mengetahui promo apa yang akan kita dapatkan nanti. Kemudian di sini juga ada sistem outprint untuk total biaya atau total akhir. Kemudian di sini juga ada terima kasih telah memesan di restoran kami. Kemudian kita coba untuk mengeluarkannya. Oke, mari kita buat. Misalkan 3, kita akan memesan 3 tipe pesanan. Misalkan nasi uduk sama dengan 3. Misalkan soto daging juga 2, misalkan 2. Terus minumannya misalkan es teh manis sama dengan 5. Nah, di mana sesuai pesanan di sini struknya keluar, di mana struknya ini adalah nasi uduk terdiri dari 3 pesanan, itu sekitar 60.000, soto daging 2 itu 60.000, dan juga es teh manis dikali 5 itu 40.000, dan subtotalnya itu ada di 160.000, di mana pajak jadi 10% dari 160.000 adalah 16.000, kemudian biaya pelayanannya sekitar 20.000, kemudian diskonnya itu sekitar 19.600, karena ini adalah diskon dari 10% karena total biaya di atas 100.000, kemudian total yang harus dibayarkan ada sekitar 176.400. Misalkan 2, di sini kita akan membuat yang untuk promo gratis 1 minuman, di 1 gratis 1, dimana di sini kita tulis misalkan ayam sambal hijau sama dengan misalkan 1. Kemudian kita akan minumnya misalkan es jeruk juga 1. Nah, di sini adalah ayam sambal hijau 1x1 sama 58.000, es jeruk itu 12.000, dimana subtotal itu ada 40.000, pajaknya 10% sekitar 4.000, kemudian biaya pelayanannya sekitar 20.000, jadi total yang baiknya adalah 64.000. Kenapa di sini tidak keluar di 1 gratis 1? Karena minuman itu tidak melebihi dari 50.000, pembelian 50.000, jadi tidak keluar. Coba kalau kita ingin mengeluarkan misalkan 2, misalkan nasi uduk sama dengan 2, terus misalkan kopinya sama dengan 3. Nah, di sini nasi uduknya itu sekitar 40.000, dan juga kopinya itu sekitar 3, itu adalah 45.000, dimana subtotalnya ini adalah 85.000, pajak dari 10% itu yaitu 8.500, kemudian biaya pelayanan 20.000, terus gratis minumannya itu sekitar 15.000 karena dikurangin
karena sesuai harga kopinya ya 15.000. Kemudian info promonya itu beli satu gratis satu, yaitu tetap misalkan beli satu gratis satu, misalkan beli kopi maka gratisnya kopi lagi. Kemudian total biaya yang harus dikeluarkan itu adalah sekitar 98.500. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.